Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia untuk level 3. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Level 3, terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Yap. Hari ini mau belajar apa ya? Masih berhubungan dengan pembelajaran pekan lalu sih. Kira-kira apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang membuat kalimat saran berdasarkan masalah yang terjadi. Tujuannya apa ya? Tujuannya sih supaya siswa dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sebuah teks. Dan siswa dapat memberikan saran sebagai jalan keluar dari masalah yang terjadi pada teks bacaan. Baik, kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pada pekan lalu kita udah belajar ya. Apa aja sih sifat kalimat saran? Salah satunya adalah memberikan jalan keluar yang sesuai dengan permasalahannya. Dan sekarang kita bisa mempelajari bagaimana sih kita mengidentifikasi atau kita bisa tahu masalah yang terjadi pada satu tokoh di dalam teks bacaan. Kita bisa tahu dengan cara pertama mencari kalimat yang menunjukkan tokoh mulai mengalami masalah pada hal tertentu. Kemudian mencari kalimat yang menunjukkan tokoh mulai mengalami masalah pada tokoh lainnya. Supaya lebih paham, kalian bisa simak teks dialog pada buku tematik 3D halaman 56 tentang percakapan Badar dan Sekar. Sekar, kenapa kamu panik seperti itu? Bagaimana aku tidak panik? Bingah belum datang. Dia kan ketua kelompok dalam piket kelas hari ini. Apakah kamu tidak tahu jika Bingah mengalami musibah sepulang sekolah kemarin? Saat menyeberang jalan di zebra cross, Bingah tertabrak sepeda motor pengendara yang ugal-ugalan. Dia masih bisa berjalan atau setidaknya meneleponku kan? Sebagai ketua kelompok, dia seharusnya bertanggung jawab. Kamu sebaiknya tidak menyalahkan Bingah, Sekar. Cobalah bayangkan seandainya kamu yang mengalami musibah seperti yang dialami Bingah. Oh iya, oke, aku memahaminya sekarang. Tapi bagaimana dengan tugas piket hari ini? Apakah aku harus sendirian membersihkan ruangan kelas ini? Jangan khawatir, Sekar, aku akan membantumu. Wah, kamu baik sekali. Terima kasih, Badar. Sama-sama, Sekar. Sebagai teman, kita harus saling membantu. Oh ya, bagaimana kalau sepulang sekolah nanti kita jenguk Bingah? Mau? Oh, ide yang bagus. Aku setuju. Sekarang, ayo kita mulai mengerjakan tugas piket terlebih dahulu. Akhirnya mereka mengerjakan tugas piket bersama-sama. Nah, dari teks dialog tadi, kira-kira kamu bisa gak menemukan kalimat yang menunjukkan permasalahan? Ini mudah sekali loh. Kita bisa lihat ya pada dialog bagian Sekar yang pertama. Bagaimana aku tidak panik? Bingah belum datang. Dia kan ketua kelompok dalam piket kelas hari ini. Kemudian ada pada kalimat dia masih bisa berjalan atau setidaknya meneleponku kan? Sebagai ketua kelompok, dia seharusnya bertanggung jawab. Nah, untuk menjawab permasalahan Sekar, kita bisa menemukan penyelesaian masalah atau konflik pada teks dengan cara temukan kalimat yang berisikan penyelesaian masalah pada teks. Dan biasanya terdapat kata atau kalimat ajakan ya, seperti jangan khawatir, mari kita selesaikan, ayo kita kerjakan, seperti itu. Kemudian bisa dilanjutkan dengan kalimat saran yang biasanya terdapat kata-kata seperti sebaiknya, lebih baik, alangkah baiknya, atau seharusnya. Dan jika kalian sudah paham, yuk kita kerjakan. Di halaman 57 ya, ada pertanyaan-pertanyaan di situ, silahkan kalian jawab.
Kalau tadi kita menyelesaikan masalah memberikan saran pada teks dialog, sekarang kita coba pada teks bacaan di halaman 106. Tentang hewan peliharaan yang mengganggu. Mari kita baca sama-sama yuk. Lingkungan rumah Sekar selalu bersih dan rapi. Semua anggota keluarga selalu menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan rumah. Namun sudah 1 bulan ini sering tercium bau tidak sedap di halaman rumah Sekar. Bau tersebut berasal dari kotoran kucing milik Bu Irma, tetangga Sekar. Setiap pagi kucing-kucing tersebut dibiarkan bebas berkeliaran setelah diberi makan. Kucing-kucing tersebut sering bermain di halaman rumah Sekar yang luas. Sebenarnya keluarga Sekar menyukai kucing-kucing tersebut, namun keluarga Sekar kurang suka dengan sikap Bu Irma yang membiarkan kucing-kucingnya membuang kotoran sembarangan. Bulu-bulu kucing tersebut pun terlihat kotor dan tidak terawat dan bertebaran di mana-mana. Akibatnya, para tetangga membicarakan sikap Bu Irma yang membiarkan kucing-kucing peliharaannya mengganggu kenyamanan lingkungan mereka. Sekar jadi ingat nasihat ayah, jika ingin memelihara hewan, kita harus melakukan kewajiban merawat dan menjaganya agar hewan peliharaan tidak mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Oke, dari teks tersebut, kira-kira kalian bisa temukan nggak permasalahannya ada di mana? Dari teks bisa kita amati ya, permasalahannya ada pada misalkan nih di teks, sudah 1 bulan ini tercium bau tak sedap di halaman rumah Sekar, atau Bu Irma membiarkan kucing-kucingnya membuang kotoran sembarangan. Dan kira-kira apa lagi ya permasalahan yang dialami keluarga Sekar? Kalian bisa amati dan tuliskan permasalahan dan penyelesaiannya pada buku tematik kalian di halaman 107. Ya, pada pembelajaran hari ini bisa kita simpulkan ya, bahwa teks bacaan terdapat permasalahan atau konflik yang butuh untuk diselesaikan atau butuh dicarikan jalan keluarnya. Kita dapat menemukan permasalahan pada kalimat yang menunjukkan tokoh mengalami masalah pada satu hal atau pada tokoh lainnya. Dan kalimat penyelesaian masalah biasanya berupa kalimat saran dan mengajak untuk menyelesaikannya. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.